Pasca jalani ibadah umroh, giliran para pemain TOP menikmati jalan-jalan wisata gurun di Dubai. Seperti apa keseruannya? Inilah kisah di balik gugatan cerai Abdi Sleng pada sang istri. Diduga gara-gara pelakor, benarkah istri Abdi Sleng tak ingin dicerai dan rela dipoligami? Heboh viral peristiwa meninggal Husnul Khotimah. Seorang muazin tiba-tiba meninggal dunia saat sedang mengumandangkan azan subuh. Juga seorang khatib meninggal saat sedang berkhutbah. Setelah kurang lebih dari 7 hari menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci, inilah keseruan para pemain sinetron tukang ojek pengkolan menikmati wisata khas Padang Pasir. Selain berbelanja, Dewi Oktaviani pemeran Laras, Mak Ranti pemeran Mae, juga Jono bersama para pemain dan kru yang lain menyusuri spot-spot wisata di Tanah Suci. Seperti mengunjungi peternakan unta. Melihat unta dari dekat, Jono yang berlagak ingin bercanda dengan unta malah berteriak saat didekati hewan khas Padang Pasir itu. Lucunya lagi, Novita yang ingin berfoto bersama unta malah hendak dicium unta seperti berikut ini. Pemirsa Intens, sekarang kita lagi ada di apa namanya? Ini Alia nih. Perkebunan unta. Apa namanya? Perkebunan unta. Lagi ada di perkebunan unta. Kita berhenti dulu sebelum balik ke airport. Kita lagi di Jeddah. Ini mamaku. Lagi mau lihat unta. Nih, ada Mas Jono juga lagi video-videoan. Lagi ngeliat peternakan kelinci. Unta. Oh, unta. Tuh unta-untanya bisa dilihat pemirsa. Ini kita coba masuk ke sana pemirsa. Di sini kita bisa beli susu unta dan juga kencing unta. Aku nggak mau sih nyobain. Ouch, ouch. Hai. Hai. Wow. Wow. Nih, dia nyamperin aku dong. Hai. Nah, orang-orang pada minta foto sama onta. Gua mau minta tanda tangan sama onta. Mau nggak tak? Wah! Perjalanan umroh yang seru dan menyenangkan bagi para pemain dan kru tukang ojek pengkolan yang baru pertama kali menempuh wisata religi dalam rombongan yang besar. Tak terbayang bagaimana kehebohan mereka saat berkunjung dari satu lokasi wisata sejarah ke lokasi wisata lainnya. Bahagia tentunya, apalagi saat Laras bersama para pemain dan kru mengunjungi museum yang menyimpan sebagian besar barang-barang perlengkapan yang digunakan Nabi. Lantas tak hanya menyusuri museum, seperti apa pula keseruan Fitri Ayu pemeran Yuli saat berpose bergaya ala Arabian model di salah satu tembok museum. Museum Muhammad. Tuh ada tempat lahir Nabi Muhammad. Ini apa ya? Rumah gitu. Peralatannya Nabi. Ada topi, hoodie, ada pedang. Ini ada obor-obor. Terus juga ini buat apa ya? Aku nggak tahu. Tangan zaman Nabi. Ini juga. Ini replika Ka'bah. Arabian Next Top Model Fitri Ayu. Dengan fotografer Firly Ismail. Kalau aku sih ngeribut enggak sih sama gitu ya? Nggak ada yang ribut. Santai aja lah di jalan, nggak ada yang ribut. Selain menyusuri keindahan Tanah Suci yang menyimpan sejarah perjalanan Islam, Mae Ranti, Tika Bri, Fani bersama rombongan TOP melanjutkan tur wisata ke Dubai yang indah dengan bangunan-bangunan pencakar langitnya. Menyaksikan langsung kemegahan kota Dubai, Tika Bravani pemeran Deno langsung heboh. Tapi benarkah saat tengah makan siang di Dubai, para pemain bersama kru bisa sambil menonton sinetron tukang ojek pengkolan dari salah satu restoran? Halo pemirsa Intens. Sekarang kita lagi di mana, Tika? Dubai. Dubai, ngapain di Dubai?
foto-foto aja. Terus lihat apa aja? Macam-macam. Mana coba kita lihat. Oh, luar biasa. Bangunan indah. Seneng nggak di Dubai? Senang sekali. Pemandangannya luar biasa tuh, lihat di sana. Ada suami saya. Perjalanan ibadahnya luar biasa. Umroh, TOP, Masya Allah. Sekarang kita lagi di akuarium besar di Mall Dubai. Mulai besar banget dan akuariumnya juga besar sekali. Sama rombongan yang lain juga, tapi kayaknya lagi pada mencar, nggak tahu kemana. Kita lagi makan siang di Dubai dan kita lagi nonton TOP. Yeay, bareng-bareng jadi. Dari keseruan para pemain dan kru tukang ojek pengkolan jalan-jalan di Timur Tengah pasca menunaikan ibadah umroh, seperti apa luapan kesedihan istri Abdi Sleng, Anita Desi yang digugat cerai? Benarkah rumah tangga Abdi hancur diduga gara-gara pelakor? Tapi benarkah Anita justru tak ingin diceraikan dan rela dipoligami? Simak curahan hati istri Abdi Sleng eksklusif hanya di Intens di segmen selanjutnya. Halo pemirsa, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Natasha Manuela. Dari kisah kebahagiaan para pemain sinetron tukang ojek pengkolan, inilah jeritan hati dari istri Abdi Negara, gitaris Sleng. Digugat cerai oleh Abdi, benarkah Anita Desi justru malah menolak untuk bercerai, bahkan rela dipoligami? Benarkah hubungan rumah tangga Anita dan juga Abdi hancur karena diduga lagi-lagi ulah pelakor? Sungguh mengejutkan, tak ada angin, tak ada hujan, ketenangan rumah tangga gitaris band Sleng Abdi Negara yang selama ini tenang ternyata tengah diguncang gonjang ganjing. Pasalnya, diam-diam Abdi ternyata melayangkan gugatan cerai talak kepada Anita Desi Farida sang istri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak Oktober tahun 2017 silam. Langkah Abdi ini pun kian menjulang teka-teki karena tanpa pernah menghadiri sidang, tapi toh upaya mediasi untuk mendamaikan Abdi dan Anita dinyatakan gagal hingga berlanjut ke agenda sidang pembuktian pada hari Senin tanggal 26 Februari lalu. Lalu apa yang sebenarnya tengah terjadi dengan rumah tangga Abdi dan Anita? 20 tahun lebih membina rumah tangga dengan damai, mengapa kini perkawinan mereka justru terancam jurang perceraian? Sebuah tanda tanya yang kian menjulang teka-teki. Pasalnya, Anita yang dikabarkan sempat menghilang karena terpukul syok ketika ditelusuri dan ditemui secara eksklusif oleh tim Intens, sedang berada di kediaman salah satu kerabatnya pun justru menguak bahwa dirinya sama sekali tidak mau bercerai dari Abdi. Memang sudah terdaftar dengan register perkara nomor 3448/PDT 3/2012 PA Jakarta Selatan. Perkara ini sudah cukup lama terdaftar. Senin tanggal 26 bulan Februari 2018 agendanya duplik dan sidang sudah berjalan. Pemohon saudara Abdi, kuasa hukumnya datang, sedangkan termohon saudara Anita Dewi Farida secara prinsipal datang. Biasanya kalau perkara terus berjalan berarti mediasi itu gagal atau tidak berhasil dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai perdamaian. Abdi bukan aku sih nggak pernah lah mau sampai kayak gitu ya, enggak lah. Memang dia yang mau pengen ceraikan saya. Iya saya pegang. Waktu itu pernah diminta. Cuman saya kasih kopinya, terus dia bilang aslinya, tapi saya nggak kasih. Karena saya feelingnya no good. Ya, waktu itu pernah diminta aslinya, cuman saya bilang loh, kok aslinya? Jadi saya kopiin dia 5 rangkap, saya kasih dia, ini saya simpan. Ini selalu saya bawa kemana aja nih. Sakit hati ya sebenarnya, nggak nyangka jadi begini gitu loh. Jadi memang
Shock banget sebenarnya ini. Sebenarnya kemarin tuh nggak bisa jalan juga, kayak lemas gitu loh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi selalu istighfar aja. Ironis, jika Anita sang istri menolak untuk bercerai, lantas mengapa Abdi justru berusaha kekeh untuk berpisah? Terlihat begitu setia bersama Abdi dalam suka dan duka, bahkan saat nyaris mendekati maut ketika Abdi menghadapi sakit gagal ginjal. Tapi mengapa kini Abdi justru berniat menceraikan Anita? Entahlah. Yang jelas tanda-tanda keretakan Abdi dengan Anita sempat terendus ketika memutuskan untuk hidup saling berjauhan antara Abdi di Jakarta dan Anita di Makassar, yang ternyata berujung sebuah pengakuan mengejutkan. Menjelang cuci darah biasanya lemes, nanti setelah cuci darah mulai segar lagi. Nanti kira-kira dalam 1 minggu yang badan saya cukup segar itu sekitar 3 hari. Sekitar 3 hari. 3 hari yang lainnya itu keadaan lemes. 3 harinya cukup lumayan normal ya. Jadi saya kira-kira gini ya, saya punya 3 hari untuk melakukan hal-hal yang normal. Suka salah-salah sih ya, kadang-kadang orang jauh dibilang pisah gitu. Dia cuman karena anak cuma 1 sekolah di jauh di Makassar, jadi dia nungguin. Kadang-kadang aja pulang gitu. Pas gitu kan memang dia sudah sakit, tapi memang kami sudah pisah rumah tahun 2013. Dia tinggal di apartemen demi kenyamanannya dia, dan dia katanya komitmennya kami kan, saya menjaga anak, menjaga rumah, dia mencari uang. Waktu itu dia datang sama saya menyatakan dia katanya mau menikah. Saya silakan sebagai manusia wanita muslimah kan. Mau tak mau tanda tanya besar pun mencuat. Benarkah diduga ada faktor pelakor alias perebut lelaki orang yang merusak rumah tangga Abdi dan Anita? Sebuah teka-teki yang kian menjulangkan kejutan mencengangkan. Pasalnya secara eksklusif di hadapan tim Intens, Anita bahkan menyatakan kesediaannya untuk dipoligami asalkan tidak dicerai oleh Abdi. Ironisnya, kepasrahan Anita untuk dipoligami ini justru tak ditanggapi oleh Abdi karena diduga didesak oleh sang wanita ketiga, menyisakan tanya. Siapakah wanita ketiga yang diduga telah tega menjadi pelakor pada rumah tangga Abdi? Sempat dikabarkan terlalu dekat dengan vokalis band Painkiller yang diorbitkan oleh Abdi di tahun 2009 lalu. Benarkah Abdi tega meninggalkan istri dan anaknya hanya demi gadis yang usianya 20 tahun lebih muda? Katanya dia orang kaya, punya uang, katanya suruh bikin album sama ini Mas Abdi kan tahun 2009. Akhirnya udahlah, mulai saat itu begitu ceritanya, udah berubah. Banyak yang sudah bilang, itu kayaknya nggak bener tuh, kasih wanti-wanti saya kan. Makanya pas saya tanya dia bilang, itu kan anak-anak, beda 20. Dia tahun ini 30, Mas Abdi 50. Tanggal 15 Juli 2017, waktu kami baru pulang dari Singapura. Dia bilang, dia datang ke rumah, dia bilang saya ini mau menikah. Perempuan itu sudah hamil. Dia menikah kita nggak tahu, cuman menurut pengakuannya mereka mau menikah siri dan melahirkan di Amerika. Jadi saya bilang udah pergilah, jauh-jauh kan supaya orang nggak tahu. Tapi perempuan itu yang menekan bahwa harus saya diceraikan, itu masalahnya. Harus saya diceraikan, itu masalahnya. Ironisnya, meski Anita berusaha keras untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan rela harus dipoligami, tapi toh faktanya Abdi kekeh untuk segera bercerai demi wanita ketiga yang tak hanya lebih muda dan cantik, tapi diduga semakin mendesak Abdi untuk cepat bercerai. Benarkah karena sang wanita diduga telah hamil dan ingin agar calon anaknya mendapatkan status sah? Sebuah kenyataan pahit yang konon sempat membuat Anita bergetar sakit hati, namun yakin untuk tetap teguh. Karena segala yang dicuri tidak akan pernah abadi. Saya nggak mau saya. Karena anak saya juga bilang, mama harus mempertahankan. Nggak bisa mah gitu loh. Sakit banget memang, cuman ya harus itu ya, harus kuat gitu loh.
Makanya saya tampil di sini sekali lagi hanya untuk meluruskan bahwa saya tidak bersalah gitu loh. Dan saya sebagai wanita muslimah sudah mengikhlaskan suami saya untuk menikah lagi. Kurang apa saya, ya kan? Kamu cantik, masih muda. Sayang kamu kayak begini, nak. Karena apa sesuatu yang dicuri tidak akan abadi. Bisa merebut suami orang dengan mudahnya, apalagi mengambil status orang, ya. Iya, saya akan berjuang mempertahankan pernikahan saya sampai saya mati. Setelah ini Intens akan mengupas kisah orang-orang soleh yang kematiannya luar biasa menyentil hati hingga menjadi viral. Bagaimana kematian muazin Kaimin yang meninggal saat azan hingga Ustadz Kholik membuat para selebriti bahkan iri. Jangan kemana-mana, nantikan Intens setelah jeda berikut. Inilah heboh kisah viral mengharukan, yaitu mereka yang meninggal secara husnul khotimah. Seperti apa kisah seorang muazin di daerah Cakung, Jakarta Timur yang tiba-tiba meninggal ketika tengah mengumandangkan azan subuh di masjid? Dan bagaimana pula dengan seorang khotib yang juga meninggal secara tiba-tiba ketika sedang berkhutbah sholat Jumat? Hidayah ilahi tak pernah luput menggetarkan hati setiap manusia lewat deret peristiwa demi peristiwa luar biasa. Bagaimana tidak, baru-baru ini jagat maya dihebohkan oleh viral serangkaian video yang mengabadikan peristiwa mengejutkan syarat dengan hidayah. Salah satunya video seorang muazin sekaligus marbot masjid bernama Haji Kaimin Bodong di Cakung, Jakarta Timur. Kakek berusia 70 tahun ini mendadak roboh dan mengembuskan nafas terakhir ketika tengah mengumandangkan azan subuh pada tanggal 25 Februari tahun 2018 lalu. Yang kian membuat tetangga juga para jemaah haru adalah almarhum ambruk tepat usai mengumandangkan kalimat as-sholatu khairum minan naum, yang berarti sesungguhnya sholat itu lebih baik daripada tidur. Sebuah kalimat terakhir yang menggetarkan setiap muslim betapa manusia tidak boleh lalai akan sholat memenuhi panggilan wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menit-menit kepergian almarhum pun menjulangkan geger dan rasa tak percaya seperti yang terekam lewat video CCTV berikut ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, beliau meninggal saat mengumandangkan azan subuh di saat as-sholatu khairum minan naum. Bahwa beliau memang pada saat mengumandangkan azan sholat subuh, pada saat lafaz as-sholatu khairum minan naum, beliau dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempat kaget karena nggak nyangka, karena beliau dalam keadaan sehat walafiat ya, sempat membersihkan areal masjid, sempat menyapa orang lain yang bertemu dengannya sehari sebelumnya, sempat bercengkerama dengan kita jemaah Mushol Al-Muhajirin. Nah itu dia, makanya warga sekitar sangat kaget dan terkejut bahwa meninggalnya beliau. Ya shocknya mah iya, kehilangan. Namanya bapak tinggal sebelah, ya kaget juga, shock juga kan. Dia juga nggak punya firasat ini, tahu-tahu ada kabar meninggal gitu. Ya kita kan meninggal memang udah hak setiap manusia. Yep. Tinggal bagaimana meninggalnya itu. Dan ketika meninggal begitu tuh, ya alhamdulillah banget gitu loh. Husnul khatimah itu kayaknya. Orang suka mengumandangkan azan. Ya kalau orang suka main ke diskotik terus berharap meninggal di masjid kan juga gimana.
Uniknya tak banyak yang tahu jika sebelum meninggal dengan cara yang konon husnul khotimah, Haji Kaimin dikenal sebagai kakek ramah yang banyak menebar kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Terutama musola Al-Muhajirin, tempat almarhum mengembuskan nafas terakhir. Begitu banyaknya kebaikan almarhum, sampai-sampai ketika meninggal dunia pun Haji Kaimin tidak hanya meninggalkan nama harum, tapi juga ramai mendulang doa-doa suci dari berbagai pihak yang mendoakan arwahnya. Saya sangat kenal dekat karena beliau saya hormati dengan orang tua saya sendiri, saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Karena beliau orangnya royal, ramah, gereceh, kemudian suka menolong orang lain. Untuk pengurus musyawarah dia ditetapkan sebagai marbot semenjak 5 tahun terakhir, kurang lebih. Kalau sebelum-sebelumnya memang bukan marbot, namun beliau rajin bersihkan areal masjid tanpa disuruh dengan inisiatif beliau sendiri. Baik, enteng tangan dia bener ngebantu orang tuh ya, seorang sini semua ditanya juga bisa, nggak apa-apa. Memang begitu orangnya dari dulu. Puji syukur lah, banyak yang doain, banyak. Minta doanya aja buat Bapak biar tenang di sana, biar diterima di tempat yang paling indah, paling bagus di sisi Allah. Semua orang mendambakan kayak begitu, barangkali gitu. Ya kita mendambakan kayak hal begitu. Meninggal dalam waktu kita berbuat baik, dalam kebaikan. Itu kan ujung-ujung yang diharapkan semua. Lain Haji Kaimin, lain pula kisah Ustadz Kholik Sufyan yang baru-baru ini juga mendadak meninggal saat menjalankan tausiah di Masjid Al-Falah. Ustadz berusia 63 tahun yang dikenal tak pernah menunjukkan gejala apalagi mengeluh sakit itu tiba-tiba saja roboh saat memberikan ceramah khutbah Jumat di hadapan jemaah dengan isi tausiah yang menyentuh hati. Tepat ketika mengulik betapa nikmat orang-orang yang menjalankan agamanya dengan ikhlas lillahi ta'ala, Ustadz Kholik pun membuat jemaah sempat panik karena terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Menyisakan sebuah pemandangan yang bahkan mampu membuat para selebriti yang menyaksikan video yang kini viral itu turut bergetar. Agama hanya akan dapat dirasakan nikmatnya oleh orang-orang yang tempat kejadian beliau sedang khutbah, memberikan khutbah di sini. Beliau sebelum sampai duduk sudah jatuh, lalu ya teman-teman spontan memberikan bantuan untuk mengangkat beliau gitu ya. Sehat, beliau sehat karena malamnya itu membimbing kita untuk zikir di salah satu rumah jamaah, majelis zikir ya, namanya Al-Hafiz. Itu saya sendiri salah satu jamaahnya. Sampai kira-kira 10:30 malam. Lalu saya antar ke rumahnya. Itu nggak ada tanda-tanda beliau sakit, itu nggak ada. Nggak mengeluh pun tidak. Malah justru saya ngiri. Artinya insya Allah saat dipanggil Yang Maha Kuasa dalam keadaan husnul khotimah. Tidak semua orang bisa seperti itu kan. Mungkin ini salah satu doanya yang dia kabul. Ya, sejatinya tak ada manusia yang bisa meramalkan kematian, namun bisa mempersiapkan diri menjemput sang ajal lewat kematian yang husnul khotimah. Dan ini bukanlah jalan yang singkat. Pasalnya Ustadz Kholik dikenal sebagai ustadz yang sabar dan istiqomah berdakwah meski jarang mendapatkan bayaran apalagi honor tinggi. Tak banyak yang tahu jika sosok Ustadz Kholik jauh tak seterkenal dan kondang tampil di televisi namun selalu ikhlas menolong siapapun.
Tak ayal ketika meninggalkan dunia ini pun Allah Azza wa Jalla seolah memberikan hadiah keikhlasan dakwahnya dengan hidayah kematian yang husnul khotimah yang sejatinya menjadi mimpi setiap muslim karena dijamin disambut oleh surga. Ya kita kehilangan lah karena malamnya tuh saya sendiri yang kumpul zikir itu pada Isya itu nggak ada, beliau nggak ada nggak menceritakan soal penyakit, malah ceritanya itu tentang kematian salah satunya. Beliau sangat soleh, beliau dan istiqomah. Itu misalnya siapapun dari jemaah gitu kalau diminta untuk memberikan doa ataupun dimintakan untuk membacakan doa syukuran ataupun akikahan, itu beliau selalu datang. Setiap beliau mengajak kita untuk taziah, salah satu ada jemaah ataupun penduduk di sini yang muslim yang meninggal, itu beliau selalu mengatakan setelah selesai memberikan doa itu kita diajak berdoa, itu selalu mengatakan wah bagus meninggalnya dan langsung husnul khotimah. Kita belum tahu nih apa ya bisa seperti itu, tapi malah beliau justru yang lebih baik dari yang kita pernah lihat gitu ya. Saya juga turut berduka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal ibadahnya diterima, dilapangkan dalam kuburnya, dan juga diampuni segala dosa-dosanya, surga tempatnya. Amin. Dan menjadi pengikut junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya. Tahun kemarin bulan Ramadan ada yang lagi sujud sholat Isya meninggal. Baru-baru saja ada yang khutbah Jumat kemudian meninggal. Nah itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Setiap hamba Allah itu dinilai sama Allah seperti apa ujung hidupnya tadi. Husnul khatimah kadia atau su'ul khatimah kadia. Kematian kita tergantung pada kebiasaan kita apa. Saya yakin orang yang meninggal dalam keadaan sujud karena memang dia sujudnya ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang meninggal dalam keadaan khutbah Jumat karena memang dia selalu lillahi ta'ala menyampaikan ilmu dan ayat-ayat suci Al-Quran. Balighu anni walau ayat. Semua tergantung pada kebiasaan kita apa. Sesaat lagi Intens masih akan kembali mengutas kesibukan Dede Cantik yang pekan ini mendapat kejutan dari keluarganya yang datang dari Bandung. Nah seperti apa keseruan Dede Cantik dengan keluarganya? Bagaimana pula hebohnya Natali Sarah, emak asli Betawi yang cablak? Simak terus Intens usai pariwara berikut ini. Dan inilah kesibukan Marsha Rizdassari, pemeran Dede Cantik di sinetron Dunia Terbalik. Mulai dari syuting, berlanjut kuliah dengan teman-teman di kampus, hingga bertemu dengan keluarga yang datang dari Bandung. Kira-kira seperti apa ya keseruannya? Dan seperti apa pula keseruan dari para pemain sinetron Dunia Terbalik saat bersama dengan Natali Sarah yang heboh dengan khas Betawinya? Dan inilah sehari bersama Marsha Rizdassari, pemeran Dede Cantik yang super sibuk sejak pagi hingga malam hari. Betapa tidak, setelah menjalani syuting sejak pagi, Dede bukannya istirahat tapi lanjut berangkat kuliah menuju kampus tercinta untuk mengikuti ujian. Rasa deg-degan pun langsung menghinggapi Dede saat akan mengikuti ujian berikut ini. Ya, doain ya pemirsa, kelasnya di sini. Desktop publishing, jadi kayak ngedit-ngedit gitulah, komunikasi biasa. Pemirsa ini udah mau masuk kelasnya, deg-degan, sekarang praktek soalnya. Aku masuk yuk. Oke pemirsa Intens, aku mau ujian dulu, tungguin aku sampai selesai ujian dan doain aku supaya lancar ujiannya. Usai
Usai mengikuti ujian yang menguras tenaga dan pikiran, Dede pun mampir ke kantin. Dibalut rasa lapar serta rindu kota Bandung khususnya rumah, Dede pun langsung memesan seblak khas Bandung. Tak hanya itu, si cantik yang menjadi istri Sobri dalam sinetron ini pun terjun langsung untuk memasak seblak. Lantas seperti apa serunya Dede saat masak makanan favoritnya? Benarkah Dede yang suka makan pedas sampai berkeringat saat menikmati seblak yang sekaligus mengobati kerinduannya pada keluarga di Bandung? Dan aku juga lagi pengen banget makan seblak, kangen Bandung. Jadi ya udah langsung aja kita beli. Yuk, aku mau beli seblak, tapi aku pengen ngeracik sendiri, boleh nggak? Boleh lah. Oke, udah kalau gitu kita buat dulu pemirsa. Kita cobain dulu pemirsa. Udah tadi sebenarnya aku juga nggak nyadar kalau nyendoknya segitu sih. Cuma kata ibunya takutnya kepedesan, cuman kita coba dulu. Enggak pedes. Enggak pedes. Pemirsa akhirnya tadi udah capek-capek abis exam, habis ujian 4 matkul, terus sekarang dihibur sama seblak. Ini kita cobain dan mudah-mudahan terobati rasa kangen aku. Udah ada tisu nggak? Bentar dulu. Tisu. Untuk pedesnya tadi aku kayak kurang tambahin pedesnya. Ketika rindu pada keluarga mendera, Dede tak menyangka jika kedua orang tua bersama adiknya justru datang berkunjung. Dibalut bahagia atas kehadiran keluarga yang mengobati kerinduannya, Dede pun mengajak kedua orang tua dan adiknya menikmati makan di salah satu restoran. Lantas benarkah Dede yang baru saja makan seblak masih didera rasa lapar hingga cukup banyak memesan makanan saat bersama orang tua dan adiknya? Halo pemirsa Intens, aku sampai lupa tadi nyampein kalau aku sekarang udah sampai tempat kedua. Aku habis ngisi perut lagi. Tadi aku habis makan ini pisang bakar, terus roti, terus sama ngejus. Soalnya tadi masih lapar karena biasa tadi aku ujian 4 matkul, jadi kayak capek gitu, butuh amunisi lagi. Dan sekarang aku ditemenin sama keluarga aku. Keluarga aku juga lagi pada kesini, lagi datengin aku karena sekalian lagi mau jengukin juga pas banget aku lagi mau UAS. Jadi mereka jauh-jauh dari Bandung datang ke Cibubur. Paling seminggu sekali ya kita ngejokin kakak ya, karena kangen sekali. Kangen apanya kak? Kalau kita seminggu sekali ya Pap ya, tiap hari Sabtu sama Minggu aja. Pasca malam puncak Miss Indonesia 2018 yang luar biasa meriah, Alia Nur Syabrina Miss Indonesia 2018 kembali tampil cantik dan elegan di red carpet dalam perhelatan acara High Tea with High End yang sekaligus mempromosikan batik Indonesia kemarin. Ikut tampil bersama para model lain, apa kata Alia tentang penampilannya tersebut? Seperti apa pula tanggapan Ibu Liliana atas terselenggaranya acara High Tea with High End kemarin? Tanggapannya luar biasa. Kita tahu bahwa setiap seminggu atau 2 minggu sekali ada acara seperti ini, yang mana ini adalah gathering untuk semua teman-teman, juga sama ada beberapa juga teman-teman baru tentunya, terutama di Batik Danar Hadi ini kita juga untuk mempromosikan batik Indonesia. Acaranya sangat bagus dan saya sangat senang bisa fashion show bersama para Muse dan juga runner up 2 Miss Indonesia, Nadia. Saya sudah lama gak ketemu Nadia, terakhir ketemu ketika malam puncak dan karantina, terus akhirnya ketemu lagi, sekarang saya senang sekali. Siapa yang tak baper dengan kisah percintaan remaja? Apalagi ada bumbu cinta segitiga. Dibintangi oleh Maxime Bauthier, Agatha Chelsea, dan juga Billy Davidson,
saksikan Meet Me After Sunset yang sudah tayang di bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Dan gue akan berusaha untuk mewujudin semua impian. Gue nggak boleh. Bukannya nggak boleh, tapi nggak bisa. Lo cuma cemburu. Jadi garis gue. Agas sayang sama gadis. Saksikan film Meet Me After Sunset mulai tanggal 22 Februari 2018 di bioskop.